Shalom, selamat malam. Dan untuk KPK Kasih dan KPK Sukacita, juga untuk sahabat-sahabat yang mengajar yang menyaksikan channel ini. Mari kita mulai ibadah KPK online pada malam hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih karena pertolongan Tuhan, kami masih diberikan kesempatan pada malam hari ini untuk belajar firman Tuhan. Engkau yang ajar kami sehingga kami betul-betul mengerti. Kau berikan kami Roh Kudus sehingga Roh Kudus yang menjelaskan secara detail kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar dari kitab Lukas 23 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 ya. Ayat yang ke-8 sampai 11 ya. Demikian firman Tuhan. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Amin. Jadi ini background ceritanya bagaimana sih ya? Background ceritanya dari ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus itu dibawa kepada Pontius Pilatus. Tetapi Pontius Pilatus dia mengerti bahwa Tuhan Yesus gak salah nih. Ya, kayaknya ini ada jebakan Batman di balik ini semua ya. Ini gak salah, ngapain saya yang harus kasih keputusan ya? Karena itu Pilatus membawa atau mengirim Tuhan Yesus kepada Herodes. Herodes yang mana nih? Herodes di sini bukan Herodes Agung. Herodes Agung sudah mati ya. Ketika Tuhan Yesus masih bayi, Herodes Agung sudah mati. Dan Herodes Agung ini dia memberikan wilayahnya menjadi 3 ya. Salah satunya kepada anaknya, yaitu Herodes Antipas ini. Herodes Antipas. Nah, Herodes Antipas ini dia penguasa di Galilea. Karena Tuhan Yesus adalah orang Nazaret ya. Dia tinggal di Kapernaum. Oh, berarti ini orang Galilea. Karena itu Pontius Pilatus, udahlah, mumpung ada Herodes Antipas di Yerusalem ya, sehingga dia kirim Tuhan Yesus ke Herodes Antipas. Nah, sampailah nih Tuhan Yesus ke Herodes Antipas. Nah, Herodes Antipas ini juga adalah Herodes yang memenggal kepala Yohanes Pembaptis ya. Nah, ketika Herodes melihat bertemu dengan Tuhan Yesus, dikatakan bahwa dia begitu gembira, girang, senang banget. Ya, karena apa? Karena dia sudah sering mendengar tentang Tuhan Yesus. Ya, bagaimana ada seorang rabi, ada seorang nabi, ada seorang pengajar yang luar biasa, di mana dia bisa menghentikan angin ribut, bisa membangkitkan orang mati, bisa memberi makan 5.000 orang. Tentu cerita ini sampai mana-mana. Kalau dalam bahasa sekarang, viral. Ya, jadi rupanya apa yang Tuhan Yesus lakukan itu viral semua. Ya, karena itu ketika Herodes melihat Tuhan Yesus, dia senang banget ya. Dan dia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Jadi kita tahu bahwa harapan Herodes adalah dia melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ya. Maksudnya dia mengharap bisa melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ya. Dia berharap melihat Tuhan Yesus bisa perform di depan dia, gitu ya. Bahkan ayat 9, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Ya, artinya dia juga pengen ngecek nih, sepinter apa sih Tuhan Yesus gitu ya. Karena kabar yang dia dengar ini Tuhan Yesus itu bolak-balik dikasih jebakan Batman sama orang Farisi, betul ya?
Orang Farisi bertanya untuk mencobai dia. Sering kita dengar di kitab suci. Tapi Tuhan Yesus bisa mengalahkan semuanya dengan mudah. Nah karena itu Herodes juga pengen ngecek nih Tuhan Yesus itu secerdas apa, sehebat apa. Tapi yang menarik dikatakan bahwa Yesus tidak memberi jawaban apapun. Tuhan Yesus diem aja, nggak beri jawaban. Sampai kemudian ayat yang ke-11 berkata, mulailah Herodes dan pasukannya menista, melecehkan, dan mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Tadinya Herodes Agung seneng banget ketemu Tuhan Yesus. Dia sukacita ketemu Tuhan Yesus, tapi di ending dia mengolok-olok dan menista Tuhan Yesus. Kok bisa ya? Ya. Dan ternyata ini semua bukan karena Tuhan Yesus dendam sama Herodes. Saya nggak mau kasih, saya nggak mau jawab Herodes. Saya nggak mau kasih mujizat kepada Herodes karena Herodes sudah membunuh Yohanes Pembaptis. Itu kan sepupu saya. Enggak. Tuhan Yesus tidak pernah berpikir seperti itu. Tetapi karena memang cara pikir Herodes yang salah. Herodes hanya menempatkan Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai tanda kutip maaf, seorang badut yang harus memuaskan keinginannya. Kan dia pengen apa? Melihat Yesus memberikan mujizat. Ya. Makanya si Herodes itu pengen lihat kekuatan, kuasanya Tuhan Yesus. Pengen gitu ya. Terus dia juga menanyakan banyak hal. Pengen tahu secerdas apa Tuhan Yesus. Jadi rupanya Herodes ini hanya melihat Tuhan Yesus sebagai sebuah objek yang akan memuaskan dirinya. Aku pengen lihat dong, air jadi anggur kayak apa sih? Coba dong tunjukin ke saya. Ya, saya pengen tahu dong gimana caranya berjalan di atas air, tunjukin ke saya. Begitu kurang lebih ya. Jadi Herodes pengen suatu tanda. Ya, jadi Herodes hanya melihat Tuhan Yesus sebuah objek yang memuaskan dirinya. Ya. Dan itulah alasan kenapa Herodes tidak mendapat apa-apa. Banyak di antara kita pun, mohon maaf, punya mental Herodes. Kita ikut Tuhan, ikut Yesus, kita ibadah, kita ke gereja, bukan untuk menyenangkan Tuhan Yesus, tapi untuk menyenangkan diri kita sendiri. Sehingga ketika ada hal yang tidak menyenangkan, ketika bisnis kita mulai redup, ekonomi mulai sulit karena pandemi, kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan berkati aku, dan Tuhan diam saja. Kita akan seperti Herodes, ya, karena kita merasa bahwa kebutuhanku tidak dipenuhi. Ya, keinginanku tidak dikabulkan. Padahal jelas kita katakan Yesus itu Tuhan. Apa sih artinya Tuhan? Tuhan itu adalah Tuhan di atas Tuhan. Jadi Yesus itu pemilik hidup kita. Yesus itu raja kita, bos kita, majikan kita. Kalau kita bilang Tuhan Yesus adalah Tuhan, berarti kita nggak mikirin apa yang kita inginkan, tapi kita mikirin apa yang Tuhan inginkan. Kita nggak mikirin apa keuntungan kita akan mikirin apa keuntungan Tuhan. Dan yang kedua, ketika Tuhan Yesus tidak mau menjawab apapun yang ditanyakan oleh Herodes, mulailah dia mengolok-olok. Ya, biasanya orang Kristen juga begitu. Awalnya ikut Tuhan luar biasa, ikut persekutuan luar biasa, nggak pernah absen hari Minggu, nggak pernah absen doa Selasa. Tapi begitu ada masalah, ada problem dalam hidup, entah kesehatan, entah keluarga, entah ekonomi, apalagi di saat pandemi seperti ini, dan kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Dan sepertinya Tuhan tidak menjawab. Sepertinya Tuhan tidak gubris. Lalu kita mulai mengolok-olok Allah.
kita mulai berkata, percuma aku ke gereja, percuma aku pelayanan, toh endingnya seperti ini, ya, percuma aku perpuluhan, percuma. Bahkan kita mulai menjelek-jelekkan Tuhan. Makanya gak heran orang-orang yang ngaku-ngaku dulunya Kristen, sekarang bukan lagi Kristen, waduh, mulai menjelek-jelekan. Saya pikir jangan-jangan mereka itu punya mental Herodes, ya. Mereka pernah kecewa dengan Tuhan dan akhirnya mengolok-olok Tuhan. Ingatlah satu hal, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kita nggak perlu mempertanyakan, Tuhan kok nggak datang-datang nih mujizat, Tuhan kok pertolongan Tuhan nggak datang-datang nih, Tuhan kok sakitnya nggak sembuh-sembuh nih, Tuhan kok pekerjaannya nggak dapat-dapat nih. Kita nggak usah ngomong begitu, tetapi kita pastikan saja kita mengasihi Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, sudahlah, yang belakang-belakang itu nanti akan dibereskan Tuhan, karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan, ya. Dan itu juga sebetulnya yang terjadi pada Ayub, betul ya? Ayub setia dengan Tuhan, Ayub takut akan Tuhan dan luar biasa hidupnya. Dan apa yang Tuhan berikan? Habis semua hartanya. Ya, sehancur-hancurnya hidup Anda dan saya, kita kayaknya nggak mungkin seperti Ayub, ya. Ayub itu udah paling parah. Tetapi yang luar biasa, Ayub tidak berdosa dengan mulutnya. Dia tidak mengolok-olok Allah, ya. Dan akhirnya, endingnya, sekali lagi, Tuhan mendatangkan kebaikan, sehingga Ayub diangkat Tuhan lebih lagi dari yang sebelumnya. Di saat pandemi seperti ini, kondisi belum begitu baik, sabar. Pastikan engkau mengasihi Kristus. Ketika engkau mengasihi Kristus, jangan khawatir. Masa depanmu Tuhan pelihara. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar menguatkan kami dan melahirkan iman di dalam hati kami. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau yang terus menggaungkan firman ini dalam hati kami, sehingga firman ini tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami bisa renungkan, kita juga bisa melakukan firman itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.